A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, pagi ini kita akan masuk ke pekan 38, sudah hampir akhir di tingkat 5, dan sebentar lagi akan masuk ke tingkat akhir, yaitu tingkat 6. Alhamdulillah, tidak terasa begitu cepat waktu, begitu banyak ilmu yang telah disiramkan ke kelas ini. Semoga saja siramannya membuat terguyur di sekujur tubuh, sehingga ilmunya ada yang nempel, tidak semua itu saja. Amin. Semoga Allah memudahkan, Amin. semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan terus mendapatkan hidayah untuk mengikuti secara istiqomah kelas KBI ini atau kelas belajar istiqomah ini. Baik, saya akan masuk ke bab, yaitu pekan ke ke 38. Ya. Baik, pekan 38 ini, ya, kalau saudara bisa lihat di layar, adalah mau memperkenalkan sedikit tentang proses ilal dan ibdal. Begitu. Perkenalkan sedikit tentang proses ilal dan ibdal. Jadi berdasarkan huruf penyusunnya, ini yang telah diulang-ulang beberapa kali, ada fiil yang sahih, gitu, yang tidak mengandung. Selalu gitu aja, tidak mengandung. Nah, huruf ilat, ada disebut fiil mu'tal yang mengandung satu atau lebih huruf ilat. Apa yang disebut huruf ilat itu adalah ayu, alif, ya, dan wau, begitu. Mengapa disebut huruf ilat? Karena huruf ini kadang-kadang dia bisa berubah, ya, berubah bentuk, karena juga berubah harokatnya, kadang-kadang dibuang keberadaannya, begitu. Contohnya yang ada huruf ilatnya, misalnya kola, berkata. Di tengah-tengah itu huruf ilatnya, yaitu ada alif. Atau ada yang di depannya wau, wa'ada, berjanji, ya, mengandung wau. Atau ada yang mengandung iya di belakang, nasia, gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh fiil-fiil yang mengandung huruf ilat. Bentar, ini masih ada garis. Buang. Nah, gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, ketika kita sekarang berbicara jenis-jenis fiil, ternyata kemarin kita sudah bahas beberapa kali, ada kelompok yang sahih disebut fiil sahih, begitu, ya. Ada fiil sahih, sahih apa? Salim, artinya sama sekali tidak ada mahmuznya, tidak ada mudofnya, apalagi mutalnya, ya, apalagi ilatnya, gitu, tidak ada. Itu disebut salim. Baru disebut mahmuz kalau dia memiliki satu huruf yang mengandung hamzah. Disebut mudhoaf, yaitu ada dua huruf yang sama, begitu, yaitu huruf dari yang si sohih, tapi gitu ya, yang selain ilat ada sama, gitu ya, itu mudhoaf. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan mu'tal, kalau mu'tal kita lihat di sini bahwa
Apabila mu'talnya itu disimpan di depan disebut misal, di tengah disebut ajwab, di belakang disebut nakis. Kalau ada dua yang berseberangan disebut mafruq, kalau ada dua di belakang dua-duanya disebut makrun. Begitu. Jadi ini adalah cuma pengetahuan agar komunikasi kita sama gitu aja. Jadi harus mengenal ini, iya, untuk pengetahuannya sama. Contohnya ketika disebut fiil sohi salim, fiil sohi mahmus, fiil sohi mudoab, itu harus jelas yang dimaksud itu apa, kan gitu. Yang sohi salim kita sudah beri contoh ya, fariha kataba, lihat tidak ada sama sekali huruf ilatnya jelas bukan mu'tal, tidak ada hamzahnya, bahkan juga tidak ada yang double. Maka ini disebut sohi salim, kataba menulis, fariha senang, begitu. Fiil sohi mahmus, yaitu yang mengandung hamzah, contohnya ahoda, gitu ya. Mengambil, sa'ala, bertanya, koro'a, membaca. Ini ada hamzah-hamzahnya di depan, di tengah, dan di belakang. Kemudian mudho'af apabila ada contohnya di sini dua, sadda menarik, farro berlari, ya R-nya ada dua, di mulut kita tuh ada dua, sadda, farro, makanya pakai tasjid ya. Untuk mereka yang sedang belajar tahsil itu dikatakan harus ditekan, bahasanya gitu, farro ditekan, artinya dimunculkan seolah-olah ada dua begitu, karena aslinya memang dua kemudian digabung menjadi tasjid. Begitu juga ketika bukan sulasi mujarod, tetapi rubai. Rubai itu empat. Contohnya zalzala, berguncang, waswasa, membisik-bisikan atau membisikkan. Gitu. Ada wawu dengan wawu, ada sin dengan sin, ada ja dengan ja, lam dengan lam. Begitu. Nah, oleh karena itu, sampai di situ disebut fi'il sohi. Dan belajar fi'il sohi itu sudah lama. Sejak pekan satu itu kita belajar sohi. Sampai sohihnya dibuat tasrif istilahinya ke arah kiri, dibuat tasrif domirinya ke arah bawah, dibuat tasrif yang berupa perubahan wazannya ke arah belakang. Variasinya banyak sekali, dibuat tabel sehingga saudara memudahkan memberi gambaran di kepala. Pada kenyataannya nanti saudara buka terus untuk supaya memudahkan, saya selalu mengingatkan tempel di dinding. Begitu. Tabel-tabel yang itu kita sebut, kita namakan tabel ajaib. Ya, karena ajaib, dia sudah bisa menjelaskan itu semua, disebut tabel ajaib. Ya. Tabel ajaib dari KBI ya. Fi'il mu'tal misal tadi ajwab nakis maupun lafif diberi contoh. Contohnya di sini wa'ada, waqa'a, wa'ada berjanji, waqa'a terjadi, ada wawu di depan makanya disebut misal. Disebut ajwab karena dia di tengah-tengah, kola berkata, ba'a menjual gitu. Kolak. Nah, ini adalah ada alif di tengah dan posisinya di dalam ilmu tahsin sebagai pemanjang dari fathah. Jadi kolak gitu. Saat, saat, a-nya itu menjadi panjang karena ini ada alif juga di belakang. Mutanakis namanya da'a gitu, berdoa gitu. Ya. Kemudian yang lapif, ada yang mafruf, ada yang makrun, ada yang berseberangan, contohnya ini mafruf, wako bertakwa, gitu. Wako bertakwa, walia melindungi, gitu ya. Itu adalah karena ada dua berseberangan. Sedangkan apabila belakang ada dua, contohnya nawa, berniat, kemudian kowia, ya kuat, begitu, dari kuat. Nah, itu semua adalah sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu dengan Pak Mitra. Nah, sekarang pekan lalu sudah diberi beberapa contoh bagaimana perlu apa
kaidah yang terjadi pada alif dan pada hamzah. Hanya dua aja. Pekan lalu itu kita bicara alif, hamzah, alif, hamzah, alif, hamzah. Kenapa hamzah kok begitu penting sampai 1 minggu sendiri? Begitu juga alif. Karena ini saru di dalam otak kita. Sejak kita kecil kan kita berpikir, bata saja, haho, ya itu aja. Alif itu ya alif gitu. Seolah-olah alif itu bisa berharokat. Begitu seperti ba, seperti ta, seperti sa. Ternyata kemarin sudah dijelaskan, alif itu tidak pernah berharokat. Begitu. Alif dan alif itu tidak pernah di depan. Yang di depan itu adalah yang namanya eh, hamzah. Gitu. Bahkan hamzah itu ketika di depan, bila perlu, tidak digambarkan ain dipotongnya. Seperti huruf alif biasa. Padahal itu hamzah. Kita sebut hamzah wasol ketika ada fiil amr, hamzah wasol ketika di dalam fiil mazid, itu hamzah. Tulisannya seperti alif. Nah, jadi hati-hati. Jadi makanya itu kemarin kita bongkar antara alif dan hamzah. Kemudian baru si alif dengan teman-temannya waw dan ya, bagaimana perbedaan dan persamaan. Gitu. Nah, jadi itu penting kemarin di awal. Sekarang bagaimana cara? Nah, kalau sekarang sudah cara. Hari ini kita berbicara cara. Cara mengiklal, cara kita memperlakukan huruf ilat, itu namanya iklal, dan cara memperlakukan huruf selain ilat, yaitu ibdal. Yang melakukan atau yang terjadi perubahan. Kalau dari huruf ilat asalnya namanya ilat. Kalau dari huruf non ilat namanya ibdal. Begitu. Nah, jadi makanya di sini ilal itu terjadi pada huruf ilat. Di sini dikatakan bisa huruf ilat itu adalah dibuang, ada bertukar, bahkan ada yang nanti walaupun kaidahnya sangat sedikit, ilatnya itu diganti menjadi hamzah. Begitu. Bisa, bisa. Ya, itu hanya kekecualian untuk hal khusus, kaidah khusus, sehingga definisinya untuk urusan yang ilal berubah itulah yang berubahnya adalah huruf ilat, sedangkan idal yang berubahnya selain huruf ilat. Ya, kita lihat contohnya ifadun, ya huruf ya di sini asalnya ini wow karena berasal dari ufada, fiilnya dijadikan isim menjadi ifadun. Isimnya adalah ifadun karena dari mau kan asalnya ini ya. Ifadun. Nah, ifadan. Nah, misalnya ifadun kalau itu pakai domah tain, tapi kalau dia fathah tain harus ditambahi alif. Ifadan begitu ya. Kemudian huruf wawunya tidak cocok dengan siapa? Tidak cocok huruf wawu itu dengan kasroh. Nah, karena di depannya ada kasroh, maka wawunya harus diganti dengan ya, gitu. Jadi ifadun, begitu. Jadi ya-nya diganti, wawunya diganti dengan ya supaya cocok dengan kasroh yang ada di depannya yang tidak boleh berubah, begitu. Nah, jadi penting sekali kita mengenali perubahan ilal dan ibdal ini karena nanti di dalam Al-Quran kita akan menemukan akibat daripada ilal dan ibdal membuat saudara bingung. Kenapa? Selama ini belajar menggunakan kaidah huruf-huruf yang sahih. Jadi mudah diternaknya. Jadi mana mudah dicernanya, sengaja dibuat dari sohi aja contoh-contohnya semua sohi gitu. Tapi ketika ketemu dengan Al-Qur'annya, baru ketemu ada ilah dan ibdal. Nah, mulai agak pusing. Mulailah, maka sejak 2 minggu lalu sudah disampaikan, kemarin sudah disampaikan, hari ini, prosesnya, dan 2 minggu ke depan, khusus kaidah-kaidah yang dibuat oleh KBI. Kaidahnya dikumpulkan semua untuk ilal dan ibdal, diberi nomor supaya mudah,
dikelompokkan sehingga kita seorang awam mudah untuk mengenali proses ilal dan idgham. Masih harus bersabar, yaitu 2 minggu ke depan, 39 dan 40. Kemarin sudah pernah dijelaskan apa itu persamaan huruf ilat. Huruf ilat itu bisa merupakan mad atau memanjangkan harokat. Kapan? Bila ada alif sebelumnya fathah, itu pasti panjang fathahnya. Bila ada sukun gitu, ada wawu sukun, kalau tadi ada alif, ada wawu sukun sebelumnya ada domah, maka domahnya dipanjangkan. Bila ada ya sukun sebelumnya ada kasroh, maka dipanjangkan kasrohnya. Itu namanya mad dipanjangkan, begitu. Tiga-tiganya adalah huruf ilat. Itu sama antara wawu ya dan alif, itu ini kesamaannya. Tapi juga ternyata terdapat perbedaan yang sudah disampaikan kemarin, bahwa huruf ilat itu tidak terdapat di awal kata, sedangkan wawu dan ya bisa ada di awal, di tengah, dan di akhir kata. Sedangkan huruf alif itu tidak menerima harokat atau cukup bersukun gitu ya, tidak berharokat atau cukup bersukun gitu ya, itu alif. Sedangkan wawu dan ya diperbolehkan menerima harokat, contohnya hayya gitu ya, yugni, di sini ada alif di belakangnya sehingga alifnya tidak bersukun atau tidak berharokat begitu, atau cukup bersukun atau tidak berharokat ya. Wifaqo ini alif, maka dia tidak ada harokatnya. Tapi ketika warda, ini wawunya boleh dia berharokat. Begitu. Ini penjelasan nomor 2 ya. Huruf alif dan berbeda dengan wawu dan ya. Ketika huruf alif itu sebagai huruf mad, dia memanjang harokat fathah. Gitu. Kalau tadi sudah dikatakan menjadi huruf mad ketika menjadi harokat fathah. Sebelumnya ada harokat fathah. Tetapi kalau saudara lihat sekarang, huruf wawu dan ya kadang-kadang dia jadi mad, kadang-kadang dia jadi lin. Nah, jadi bukan huruf mad. Contohnya di sini lailun. Lailun ini ya-nya tidak memanjangkan ini. Lailun, malam gitu ya, lailun tidak memanjangkan. Kenapa tidak memanjangkan? Karena walaupun ada ya yang disukun, sebelumnya fathah, bukan kasroh. Kalau kasroh menjadi pemanjang, ini kan fathah. Nah, sedangkan lun, nah ini doma dengan wawu, nah ini baru dipanjangkan, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang dia bisa mat, kadang-kadang dia jadi lin, kadang-kadang memanjangkan, kadang-kadang tidak memanjangkan, begitu. Kalau wawu atau ya, sedangkan alif selalu dia hadir ketika memanjangkan fathah, begitu. Nah, huruf alif jika berharokat, kalau terlihat bentuknya seperti huruf alif, tapi dia berharokat, itu artinya sebetulnya adalah dia huruf hamzah. Itu sebetulnya dia huruf hamzah. Jadi jangan terkecoh ya. Ada alif kemudian berharokat gitu ya. Nah, itu biasanya adalah sebetulnya tulisannya untuk huruf hamzah. Huruf wawu dan ya jika berharokat bisa dipanjangkan dengan huruf mad oleh ketiga-tiganya. Contohnya, maksudnya ketiga-tiganya, kalau kasroh dengan ya-nya gitu ya. Kemudian wawu untuk domahnya begitu. Kemudian alif untuk fathahnya begitu. Itu contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, perbedaan huruf mad dan lin itu apa maksudnya? Barusan kok kalau dibilang madlin ya. Mad itu contohnya di sini, misalnya alif sebagai mad, kitabun. Kenapa? Di sini ada fathah,
kemudian ada alif, maka jadi kitabun, gitu, jijanatun, gitu ya. Nah, ini karena fathah dan ada alif. Ya, ini juga fathah karena alif. Saya rotun kendaraan. Saatun waktu. Ya, ini ada fathah, ada alif. To'irotun gitu ya. Nah, to'irotun pesawat terbang gitu ya. Ini adalah fathah, kemudian ada alif panjang. Ketika wau yang sebagaimana du, nah itu datun gitu, sabu rotun, nah, sabu rotun penghapus ya, matuhun, da'u dotun gitu, rosulun. Nah ini pemanjang-pemanjang semua, man. Begitu juga yang kaya, pasti bawahnya ada kasroh sebelumnya, semua kasroh. Karimun, wajib. Fathah harusnya kan mau didahului oleh doma kalau mau pemanjang, karena didahului fathah waijun gitu, mai ma mau kidun ya gitu, saukatun ya gitu, saukatun. Ini wawunya bukan pemanjang daripada fathah. Lailun, ainun mata gitu ya, malam mata, jaitunun buah zaitun gitu, jaitunun gitu. Ini ya adalah sebagai lim, tidak dipanjangkan begitu, bukan sebagai pemanjang. Pada huruf ya dan wau tidak diletakkan tanda sukun, ini menurut hukum imla, bahwa ya dan wau itu ketika mad itu dia tidak diletakkan sukun di atasnya. Tetapi sebagai lin justru diletakkan wau. Nah, kalau ini kan wau tanpa sukun, kok ada yang pakai sukun ya, ada yang tidak pakai sukun. Itu biasanya untuk menandakan, membantu kita kalau yang mad tanpa sukun, kalau yang lin itu dengan sukun. Contohnya alaihim gitu, yaumi itu lim, tetapi kemudian rohim gitu, kemudian yu'minun, nah itu mad gitu. Ini tidak pakai sukun, yang ini tidak pakai sukun karena dia mad, tetapi ketika dia pakai sukun dia lim. Tapi nanti ketika saudara ketemu Rasem Usmani, gak aturan lain lagi. Nah, jadi memang jadi agak sulit kemudian ketika kita membaca Al-Quran gitu ya, karena Rasam Usmani nanti ada aturan yang sedikit berbeda. Ya, nggak apa-apa. Ini imlanya. Imlanya itu adalah bagian yang disepakati oleh para ulama begitu. Mari kita masuk ke bab hari ini. Oh, ini dari tadi sudah hampir 20 menit bicara apa Pak Rudi? Itu cuma mereview yang lalu. Jadi sekarang belajar apa? Proses ilal. Nah, ini belajarnya sekarang. Ini belajarnya proses ilal. Gitu. Mari kita lihat apa contohnya. Contohnya adalah ketika saudara harus mengganti alif oleh wawu. Gitu, mengganti alif oleh wawu. Alif harus diganti wawu ketika kapan? Kalau sesudah ada harokat doma. Sahada, sahada, syahada, ini syahada panjang. Udah betul nih? Betul. Syahada, betul, betul. Nggak ada masalah. Tapi ketika dijadikan majhul, gitu ya. Kalau fi'il madi jadikan majhul, UI. Kalau fi'il mudhari adalah UA. Masih ingat? Nah, UI, karena dia UI, menjadi syu, hi, du. Nah, kenapa alifnya ini kemudian
diubah dari alif menjadi wau karena wau cocok dengan domah yang ada di depan. Gitu. Suhida asalnya sahada menjadi suhida gitu. Nah, jadi berubah alifnya menjadi wawu karena di depannya berubah dari fathah menjadi doma. Akibat apa? Akibat jadi majhul, akibat jadi kalimat pasif begitu. Hakama gitu. Hakama menghakimi ya, menghakimi ketika dijadikan majhul menjadi hukima dihakimi karena majhul dihakimi hukima gitu. Kenapa alifnya berubah menjadi wau? Karena sebelumnya fathah berubah menjadi doma hukima. Ini contoh alif diganti oleh wau ya. Ini cuma sekilas-sekilas nih. Nanti detailnya di pekan depan dan pekan lusa. Itu akan detail. Ini cuma contoh-contoh sekilas aja. Kemudian apa lagi? Wow justru diganti dengan ya. Ini kebalikan. Malah wow yang diganti ya. Tadi kan ya diganti dengan alif diganti dengan wow. Seolah-olah wow ini hebat. Ternyata wow juga bisa diganti dengan ya. Bahkan wow diganti dengan ya itu beberapa. Contohnya yang A. Ketika wawu dan ya berkumpul dalam satu kata yang pertamanya dari keduanya berharokat sukun atau mati. Jadi kalau ada ya dan wawu, tapi yang depannya itu adalah berharokat sukun atau bersukun atau tanpa harokat begitu. Contohnya nah ini kan saywidun. Nah, maka ini akan menjadikan wawunya diganti oleh ya menjadi sayyidun. Karena ya dengan ya bergandengan dan yang depannya bersukun, maka itu jadi tasjid. Tasjid itu dua huruf yang bergandengan kemudian digabung menjadi sayyidun. Nah, makanya jadilah sekarang cukup ya-nya ditulis satu tapi ada tasjid begitu. Sayyidun. Sama ini kiri dan kanan. Sayyidun itu dibacanya yang ini juga sayyidun. Jadi kalau gitu ketika kita membaca ini sayyidun hanya seperti ada satu ya, tapi pakai tasdid. Dalam pikiran kita harus seperti membaca sayyidun. Nah, seperti seolah-olah bentuknya begini. Sayyidun. Nah, jadi kan seolah-olah ditekan begitu bahasa pelajaran ya. Kemudian haywinun menjadi hayyinun. Hayyinun. Nah ini aja jadi kalau gitu enak aja kalau gitu. Langsung aja Pak kok repot-repot. Apa maksudnya? Langsung saja kalau ada sauya. Nah udahlah ini langsung aja ke sini. Sayang gitu. Nah, proses di tengahnya silakan ada di kepala tapi kita sudah tahu. Haywinun ini langsung aja nih jadi dua nih ya gitu. Kemudian saywidun ini sayyidun aja udah gitu. Itu wow diganti ya yang pertama. Yang kedua contohnya adalah ketika isi maf'ul. Nah, isi maf'ul, maf'ulun, isi maf'ul orang yang terkena gitu ya, akibat maf'ul gitu ya. Orang yang terkena bukan orang yang melakukan. Kalau orang melakukan isi fa'ilun. Nah, kalau ini maf'ulun. Maf'ulun ini contohnya apabila fi'il mu'tal nakisnya yang di belakang ya contohnya ini. Contohnya di sini kodok ini ada nakis di belakang yang berasal dari ya gitu ya. Kodok maka ketika dibuat menjadi isi maf'ul gitu ya, kalau ini mujaradnya dari fi'il madi kodok, maka menjadi maqduyun. Ingat, yang ini adalah jadi ya sesuai dengan aslinya.
kemudian do-nya menjadi du tetapi ditambahi wau, kemudian dikasih ma di depannya, maf'ulun, karena maf'ulun jadi makduyun. Begitu, udah betul. Sampai di situ. Tetapi dia katakan bahwa ini harus wawunya isim itu wawunya diganti dengan ya begitu. Jadi makduyun, makdui. Tapi karena ini adalah ya dan ya, maka yang bersukun yang ini hilang, tetapi kemudian karena yang hilangnya adalah ya, maka harus diganti dengan dimunculkan kasroh. Jadi makdiyun begitu. Kalau gitu enak dong, setiap maf'ul wawunya dihilangkan, dijadikan kasroh gitu bahasanya. Kalau di KBI kan gampang. Kalau isi maf'ul tetapi mutanakis ya, maka otomatis karena ini asalnya ya, maka jadi langsung makdiyun. Gitu aja. Naba gitu menjadi otomatis langsung dari naba menjadi maf'ul menjadi gitu. Bahwa di sini mabniyun. Nah, langsung kasih kasroh aja di yang apa namanya ain fiilnya mabniyun gitu. Sedangkan lam fiilnya sudah dihilangkan gitu. Mabniyun diganti dengan adanya kasroh gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ketika masdar. Ketika masdar itu asalnya misalnya af'ala dari wajan 7, masdar dari fiil yang berupa wau di wajan 7. Jadi if'alan masdarnya itu coba dilihat lagi di buku, betul nggak nih? Kalau wajan 7 masdarnya if'alan, coba lihat tuh di dinding tuh. Oh ya if'alan. Kalau if'alan atau istaf'ala dari wajan 10, maka masdarnya istif'ala. Ini yang menyebabkan, coba kita lihat, ini yang menyebabkan adanya ti istif'ala, adanya if. Nah ini ada ti, ini ada if. Itu yang menyebabkan kemudian pada masdar-masdar ini, fiil yang berupa wawu itu harus diubah. Wawunya gitu menjadi ya. Contohnya, audoha menjadi ildohan. Nah, masdarnya ildohan seperti yang ini. Ildohan gitu ya. Ildohan maka wawunya diganti dengan ya sehingga di sini i. Nah, karena ini kasro. Kalau kasro ya tidak cocok dengan wawu. Jadi idohan. Auroda, iurodan. Iuroda ya jelas ini aneh ini jadi i gitu. Yang wajan 10 kita kasih contoh. Istau doha. Nah, istau ini nggak cocok ti dengan wau gitu. Ya, istiu dohan maka jadi isti dohan. Begitu jam bawah. Ketika misalnya asalnya istauroda, ketika menjadi masdar menjadi istiu. Karena ada tiu, maka ini tidak boleh wau. Maka dijadikan ya isti roda gitu. Ini contoh bagaimana proses terjadi sehingga muncullah tadi ada ya yang pengganti daripada wawunya. Begitu. Nah, begitu juga wau berada di akhir kata sesudah kasroh. Ini metodenya memang ya. Kalau ada wau tidak cocok sebelumnya kasroh. Sementara kasrohnya ini yang penting sehingga setelah kasroh ganti waunya dengan ya. Ini juga diganti denaunya dengan ya begitu. Ada lagi, ini kekhususan sebetulnya. Sangat jarang dan sangat sedikit dan juga memang keluar dari kaidah umum. Wau atau ya diganti dengan hamzah. Loh, kan dari tadi kita cerita tentang wau, alif, au, alif, wau, alif, alif, ya itu tiga.
Tiba-tiba nyelinap muncul hamzah ini satu biji gitu ya. Oke deh, kenapa sih sebetulnya kok jadi muncul hamzah? Waw atau ya diganti dengan hamzah. Kapan harus begitu? Ini kekhususan. Contohnya isim fa'il. Fa'ilun yang dibentuk dari mu'tal ajwab. Ajwab itu yang di tengah adalah berupa alif. Ya, alifnya yang berasal dari waw atau ya. Contohnya soma. Soma asalnya dari sowama. Ini aslinya waw. Tahu dari mana? Lihat di kosakata gitu ya. Itu ada kalau soma ya sumu gitu pasti ya sumu itu pasti karena wau soma ya sumu gitu. Itu sederhana ngelihatnya di kosakata kalau ya soma ya sumu itu dari wau. Nah, karena aslinya adalah sowama, aslinya adalah sowama, maka ketika kena isim fa'il, fa'ilun, fa'ilun, maka menjadi sowimun, sowim, sowama, sowim. Nah, itu udah betul, betul sampai di situ. Tetapi kena aturan ini, waw atau ya diganti menjadi hamzah. Nah, menjadi hamzah gitu ketika dia di tengah-tengah pada isim fa'il. Sebetulnya nanti di dalam kaidah saya akan ubah bukan karena isim fa'il, tapi karena ada alif pemanjang, maka berikutnya kalau ada huruf ilat waw atau ya dijadikan hamzah. So, gitu ya. So imun, jadi so imun. Si Soimah penyanyi pelawak itu asalnya dari Soimatun. Jadi Soimah gitu. Sekarang ternyata oh soi itu i-nya diambil jadi hamzah padahal sebelumnya di situ bukan hamzah. Sebelumnya waw padahal asalnya huruf ilat. Oh tiba-tiba pindah dari muka menjadi ke sohi karena hamzah itu sohi. Ini makanya saya bilang tadi ini kekhususan ya munculnya hamzah gitu diakibatkan oleh ini soda gitu asalnya dari ya nih. Nah, Yasidu pasti wajan dua itu. Kalau yang ini wajan tiga nih. Kalau ini wajan dua. Nah, kalau wajan dua, ya asalnya berarti soyada. Nah, soyada itu ketika menjadi isim fa'il, soyada kasih alif di situ, soidun. Nah, soidun. Maka setelah alif ini ada huruf ya atau waw harus diganti oleh hamzah menjadi soidun. Makanya saya bilang, oh ini kekhususan ini ya. Begitu juga apabila waw dan ya berada di akhir kata. Ya, sesudah ada tambahan. Contohnya di sini asalnya da'awa gitu. Ketika ada duawan, duawan. Nah, penyebabnya apa? Sebetulnya ini penyebabnya. Oh, ada alif itu contoh seperti yang tadi. Maka ini jadi hamzah. Sofa, sofawa, jadi sofawan, jadi sofan. Dan untuk yang hamzah walaupun tanwin fathah tidak pakai alif, tidak pakai alif, ya. Ya, untuk tanwin yang di atas hamzah dan di atas tak merbutoh juga tidak membutuhkan alif, hanya di huruf-huruf selain itu baru membutuhkan alif sebagai tanda. Kodo, kodo ya aslinya nih, kemudian dijadikan fa'ilun menjadi kodoyan masdarnya, kodoyan gitu ya. Nah, kodoyan ini akhirnya, sorry, bukan fa'ilun, dijadikan masdar ya. Jadi kodoyan ini juga sama wafaan begitu. Itu adalah dua cerita bahwa muncul kekhususan waw atau ya diganti hamzah kalau sebelumnya itu ada alif begitu. Nah, baru ternyata kalau tadi adalah mengganti, sekarang membuang. Membuang apa yang dibuang?
gitu. Apa yang dibuang? Maaf. Apa yang dibuang? Kok jelek betul. Apa yang dibuang? Kita lihat apa yang dibuang. Yang dibuang itu adalah wau. Bagaimana bisa dibuang pada isi maf'ul? Ini sebenarnya cerita yang tadi. Yang tadi. Kola, ya kowala gitu. Kemudian menjadikan isi maf'ul makmulun karena wau ada dua di sini, maka tentunya eh, sorry mohon maaf karena kopnya itu asalnya sohi tapi dia bersukun, maaf saya ulangi biar nggak salah, saya ulangi, semangat. Nah ini kola itu asalnya kowala, ketika sekarang kita jadikan isi maf'ul menjadi maf'ulun. Ini wawunya adalah wawu kepunyaan. Nah, wawunya kepunyaan mutal ajwab yang di tengah-tengah, yang ini, yang wawu ini. Sedangkan wawu yang di belakang itu akibat sebagai dia isi maf'ul, harus ada wawu setelah domah. Maf'ulun benar, benar. Apakah kalimat ini benar? Benar. Kata ini benar, benar. Tetapi kemudian ada kaidah bahwa kalau ada huruf sokihnya bersukun, Recording in progress. ditukar akhirnya. Kopnya yang dipindah menjadi memiliki doma, wawunya akibat tadi kop yang bersukun, sukunya dipindah. Gitu. Ini namanya apa? Udipat. Gitu ditukar. Makuna. Tapi sekarang kok ada wawu ini dengan wawu, dua-duanya bersukun. Maka wawu yang ini harus dibuang. Makanya di sini membuang wawu pada isi maf'ul ini, wawu itu dibuang. Ketika apa? Ada pada fiil mutal ajwab. Maka maf'ulun jadinya itu. Jadinya itu. Jadinya makulun, asalnya makulun menjadi makulun, makulun begitu. Begitu juga ba'a, baya'a, ini dari ya asalnya. Ya-nya itu adalah ya yang ini, yu, jadi mabyu'un. Ini not benar-benar ini, nggak ada masalah. Tetapi karena di sini ada yang bersukun, sedangkan ya yang berharokat harus ditukar. Ditukar menjadi bu, ya-nya yang sukun. Ada ya dan wawu, dua-duanya bersukun, dua-duanya huruf ilat, maka huruf ilat yang ini, yang tambahan, yang adalah asal dari isi maf'ul, itu yang dihilangkan, sehingga menjadi mabuyun. Nah, asalnya mabuyun. Benar. Ini pun benar. Tetapi sebentar ada yang aneh. Katanya ini bu, tapi belakangnya ya. Oh iya, ya-nya nggak boleh hilang karena itu ya-nya kepunyaan daripada huruf si ajwab itu. Kalau gitu harokatnya yang mengalah, yang cocok dengan ya adalah kasroh. Jadi makanya mabiun begitu. Nah, ini proses bagaimana wawu pada isi maf'ul itu dibuang. Yang maksudnya mau menunjukkan itu ada yang dibuang, tidak kelihatan lagi maf'ul wawunya. Sampai di sini selesai huruf cerita ilal yang umum. Yang nanti detailnya akan saya kasih minggu depan. Yang umum kayak begitu ini untuk gambaran aja. Kalau KBI itu adalah dari sesuatu informasi alif dan hamzah.
naik, kemudian alif, hamzah dibandingkan dengan wawu dan iya. Sekarang bagaimana proses ilal dan ibdal? Contoh sedikit. Belum tuntas, belum. Ini saudara kalau sampai di sini udah bingung, nanti makin bingung. Nah, jadi mohon ini dimengerti supaya minggu depan dan minggu lusa ketika ada kaidah yang saya buat di KBI, nanti bisa jauh lebih mudah. Itu maksudnya menapak-menapak sampai pada ujung yang berkaidah itu. Nah, ibal ini contohnya ada biasanya ibal itu terjadi ini kalau di wajan 8. Kenapa wajan 8 kok jadi aneh dari tadi selalu dimasalahin nih wajan 8? Karena ada ini nih if. Karena dia itu if dari ta'ala, jadi if ta'ala, dan karena di sini ada kata ta ini agak susah bagi orang Arab, maka ketika ada berupa wawu, fa fiilnya berupa wawu, berarti fa-nya ini berupa wawu, nanti tak yang menang, jadi diganti saja tak, digabungin aja. Kalau saya bisa nulis gitu asalnya wasofa ketika fiil madi wajan kan iutasofa ini apa benar-benar tapi wawunya harus diganti dengan tak jadi tasofa. Tadi sudah dikasih tahu bahwa kalau ada tak dengan tak berjejer satunya bersukun maka harus ditasdid menjadi itasofa gitu. Jadi gampang. Kalau ada wow di sini, udah itu mah jadi ita aja lah selesai gitu loncat ke sini nggak usah repot-repot. Ya, contohnya misalnya yang ini, ya, tasoma, ini pasti digabung nih, jadi itasoma gitu. Kemudian ini yautasifu, ini juga kita lihat kenapa kok sekarang nggak boleh baru menggunakan wawunya diganti, tapi digantinya dengan tak, makanya menjadi ya tasifu dari sini langsung aja ke sini ya tasifu. Begitu juga ini yautasimu ini jadi ya tasimu gitu ya. Bisa langsung saja. Itu adalah ketika taknya yang mengganti, taknya yang menang terhadap siapa? Tak yang menang terhadap wawu. Tapi sebaliknya ada dua kaidah lain di bawah. Ini contoh yang lain ya ista, iti, jadi iti itu, iuti so. Contoh yang lain ini iuti soma menjadi iti soma sama ya. Dua kaidah lain yaitu bahwa justru taknya yang kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama zal, dal, 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 dal. Dal itu ternyata memenangkan di sini sebagai contoh. Ini kaidah awal. Tapi kalau di belakang bukan hanya dal, dal, dal gitu dua-duanya. Tapi di sini hanya contohnya saja. Contohnya dahoro menjadi idtahoro menjadi idahoro karena apa? Taknya diganti menjadi da. Kemudian jadi idahoro. Jadi kalau gitu gampang. Kalau ketika ada ide tahoro ini jadilah jadi idahoro. Yada takhiru menjadi gitu. Jadi yad dahiru. Jadi di tasdid-tasdidkan aja gitu. Yad ta'i menjadi yad da'i. Idti ini menjadi idi gitu. Ya, itu adalah wajan 8 yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah ini satu keluarga ini berempat. Kalau tadi dal sama zal itu berdua, gitu. Kalau yang ini berempat. Do, to, zo, do, sod. Nah, ini kan sama nih semua nempel di sini di lak-lak atas itu do, sod, to, do. Ini semua sama nih huruf-huruf ini. Ya, maka taknya kalah nanti diganti dengan to. Contohnya soda. Jadi ista, nah taknya ini jadi istoda gitu. Doroba id
Taroba asalnya taknya diganti jadi ide toroba gitu. Diganti dengan to. Itu aja. Ida itu ida tuh cuma sedikit ternyata. Iya, cuma 3 aja kaidah di sini. Nanti dipakai. Nah, contoh yang lain juga selalu sama. Lihat, selalu diganti. Bahkan kalaupun ada to, nah barulah ini bisa digabung karena 2 to gitu. Contoh yang ini maupun yang ini baru digabung karena sama gitu. Tapi kalau yang ini ada do, nah, jadi ide tiroba ya diganti seperti itu artinya ti taknya diganti dengan to begitu. Nah kalau yang ini karena sama nih to ini pasti digabung gitu kira-kira. Ya ini juga sama nih ini pasti digabung tuh gitu. Gampangannya seperti itu ya. Itu contoh bagaimana ilal dan ibdal. Jadi barusan diperkenalkan sedikit mengenai ilal dan ibdal. Nah, sekarang saudara-saudara sudah pernah mengenal, mengenal nih contoh-contoh yang saudara buat. Ini misalnya latihan 38 itu saya meminta di sini sebagai contoh adalah fiil mudorik. Fiil mudorik dari siapa? Fiil mudorik tapi dibuat majhul dari yasaro fiil madinya. Begitu. Berikutnya yang B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Mari kita mulai. Siapa yang mau membacakan nomor A? Silahkan. Ibu Tuti silahkan. Kemudian nanti Pak Deda ya. Bu Tuti silahkan. Kemudian Ibu Rita. Silahkan Ibu Tuti dulu nomor 1. Oh, suaranya belum keluar Bu Tuti. Ibu Rita kalau Bu Tuti udah ada. Silakan Bu Tuti. Ya Pak. Silakan nomor 1. A. Bu Rita dulu Pak. Iya, nomor 1 A. Ya Saro dijadikan mudorik majhul. Saya Ustaz, Bu Rita, Bu Tuti. Saya Pak. Pak Mufid, mohon maaf. Iya, kenapa Bu? Siapa dulu Pak Mufid? Ibu Tuti dulu. Ibu Tuti silakan. Oh ya, fiil mudhari dari maju dari kata yasaro, mudhari'nya adalah yaisiru, majulnya yuisaru menjadi yusaru. Karena Pak wau ini diganti sama ya karena tidak sesuai dengan fathah. Kalau di hurufnya diganti ya karena dia adalah wau cocoknya dengan domah yaitu yusaru. Yusaru. Nah ini dicarinya di halaman 572. Buka Bu Tuti halaman 572. 572 gitu ya. Jadi dicek aturannya apa di situ di 572 itu gitu ya. 572 itu huruf wawu suku huruf wawu atau sukun jika sebelumnya ada harokat domah. Jadi karena di sini ada harokat domah maka ya dia berubah jadi wawu begitu ya. Nah, itu ada di halaman 572 penjelasannya. Sedangkan yasaronya sendiri diperoleh dari buku kosakata halaman 856 urutan nomor 8 dan dia termasuk wajan 2 begitu ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Ya Pak. Ibu Rita nomor B, silahkan. Ya Pak Ustaz. Ya. Yakina itu artinya yakin Pak Muslim, yakin. Itu kosakata adalah ibu kosakata halaman 856 nomor urut 16 itu fiil mudhari majhulnya
mujarot fiilnya itu adalah yai onu. Kemudian Karena dia wajan 4 ya. Karena wajan 4 ya Pak Mufid, wajan 4. Kemudian fiil mudhari' majhulnya itu menjadi yu'onu. Mengapa? Karena ya, jadi huruf pertama berupa huruf pertama didomakan. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir dihasrokan. Jadi menjadi yu'onu. Dipaksahkan. Ya Pak Mufid. Dipaksahkan bukan dikasrokan. Dipaksakan ya. Huruf pertama didomakan, huruf terakhir sebelum huruf terakhir dipatahkan. Jadi menjadi yu'onu. Yu'ikonu. Kemudian prosilanya seperti di halaman 570 tadi Pak Mufid ya, itu kemudian ya itu menjadikan huruf ilat ya diganti menjadi wawu karena wawu itu berada sesudah doma, harokat doma. Boleh, Bu Rita. Terima kasih. Bagus. Udah komplit tuh penjelasannya oleh Ibu Rita. Berikutnya, yang angkat tangan lagi siapa? Pak Dede Sumardi. Pak Dede Sumardi kan ngangkat tangan itu ya? 2E. Bu Deda, Pak. Oh, Bu Deda Sumardi. Ya, itu kan ngangkat tangan ya? Bukan. Oke, Pak Dwi Setio. Ibu Dwi, Pak. Oh, Ibu Dwi, silakan. Bu Dwi. Yang nomor C ya, Pak. Ya, silakan. Katanya adalah wasola, itu ada di kosakata 854 nomor 3. Kemudian untuk menjadi isim alat dari misalun menjadi dari misolun menjadi misolun itu mengikuti ketentuan huruf ilat waw diganti ya ketika berada sesudah kasroh. Yes, komplit tuh sudah Ibu Dwi Setio ya. Mangga silakan, siapa lagi? Berikutnya, silakan Bu Sofiarina. Bismillah. Isim alat dari kata wakota. Kalau wazan dari isim alat itu mif'alun. Jadi kalau wakota jadi miuqotun. Karena miuqotun sebelumnya huruf waw sukun, sebelumnya kasroh, jadi wawnya menjadi ya sukun. Jadi miqotun. Alhamdulillah ya. Itu ada di 572 kaidahnya ya. Wakotanya ada di halaman 855 urutan ke-59. Baik. Nomor E, siapa yang mau nomor E? Silakan Pak Nur Hamdani. Siap. Terima kasih. Nomor E, isim maf'ul dari kata kafa. Isim maf'ul itu wazannya adalah sigotnya adalah maf'ulun. Jadi dari kafa menjadi makfuyun. Kemudian menjadi karena diganti waw diganti ya jadi makwuyun. Makyul karena ada 2 ya maka ditasjidkan jadi makfiyun. Ini ada di kosakata 840 nomor 36. Ini wazan 2. Aturannya ada di halaman 575. Kalau di tempat saya 589, Pak. 589 ada juga. Iya. 500 itu belum. Bukan, cetakannya lain, Pak.
Oh, Bapak cetakannya lain. Ya. Oh, oke, baik. Oke, jadi di situ nomor B tertulis isi maf'ul gitu, maka harus diganti jadi kasroh begitu karena yang dibuang adalah ya. Ya. Karena ya dibuang sebagai tanda maka diganti dengan kasroh itu di 575. Oke. Terima kasih Pak Nur Hamdani. Bagaimana nomor F? Siapa yang mau? Saya apa boleh? Silakan Bu Tuti. Isim maf'ulnya dari Roma, isim maf'ulnya yaitu marmuyun. Jadi Mhm. marmuyun karena dia adalah sebagai mimnya ya-nya wawinya diganti dengan ya sukun. Jadi maryuyun karena ya-nya ada dua maka dia jadi diganti ya Dibuang. dari dua jadi diganti ke mim jadi marmiyun ada Mhm. tasdidnya ya Pak. Sebagai tanda Nah, dari ya yang dibuang, maka mimnya justru dikasih kasroh sebagai tanda mimnya yang ya-nya yang dibuang. Gitu, oke? Makasih Ibu Tuti ya Pak. penjelasannya. Berikutnya nomor G. Siapa yang nomor G? Ya, Pak Ustaz. Silakan Pak Asep Suhendi. Iya, alto dari ilmu dari kata alto itu dari wazan yufa'ilu. Jadi menjadi yu'atiu dan 11 ya. Nah, karena waw di belakang sementara didahului oleh kasroh ya. Jadi diganti wawnya menjadi ya sukun yu'ati. Ada di halaman 575 kaidahnya yang D. Oh, Oke, didahului oleh kasroh ya. baik, bagus. Silakan nomor 1H. Siapa yang mau? Saya Prof. Pak Titan, silakan. Isim fa'il dari kodo. Ini kodo. Fado, Waduh. Pak. Fado ya, Waduh. fado. Isim fa'ilnya kan fa'ilun. Itu menjadi fawidun. Fado menjadi fawidun. Nah ini huruf wawunya di depannya itu alif. Berarti dia harus berubah menjadi hamzah. Hamzahnya ditanggui oleh yang seperti seperti ya. Jadi fa'inun. Mhm. Ada di Fa'idun. mana? Aturannya ada di Halaman 576. 576 ya, di nomor 3 di situ ya. Menjadi hamzah setelah alif gitu ya. Bagus. Pak Titan. Ya Pak, makasih. Yang I siapa? Isi maf'ul dari anak. Saya Saya Pak. boleh Pak, saya Silakan Bu Ella. ya huruf I lafaz ana artinya mengalir atau bercucuran, isim maf'ulnya menjadi ma'unun karena sebelum wawu itu duma jadi di, Tukar. ditukar menjadi ma'unun. Mhm. Ini ada di halaman aturannya 577. Karena ada dua wau, maka yang satunya dibuang. Jadi ma'unun di 577 ya, betul ya. Oke. Begitu juga nomor J. Silahkan nomor J. Saya Pak. Silakan Bu Tuti. Wasola arti dari wajan 8. Iu tasola menjadi it tasola karena wawunya diganti sama ta jadi it tasola karena dia adalah berjejer jadi maka dia dikasih tanda tasdid jadi it tasola. Yes, sempurna Ibu Tuti ya. Silakan nomor K, siapa mau? Ya, Pak Mirwaji Kesai. Nomor K. Ya, nomor K.
Doroba. Oh, Ibu, maaf Bu, Ibu Mirwaji ya. Mangga Bapak. silakan. Doroba, wajan 8. Pak Mirwaji, Pak. Bapak. Ya. Doroba. Mhm. Itaroba. Ya. Dan taknya diganti jadi to. taknya diganti menjadi to jadi idtoroba. Nah, itu ada 57 di halaman 578. Nah, dibuka 578-nya. Oh, yang itu gitu ya. Yang nomor 3 gitu. 578 yang nomor 3. Terima kasih Bu Mirwaji. Terakhir, yang L, siapa mau? Saya mencoba Pak Ustadz. Silakan Bu Sutilah. Iya. Apa namanya, fi'il madi wazan 8 dari kata daro'a. Fi'il madinya idro'a, idtaro'a. Tanya diganti dengan da menjadi iddaro'a. Karena tasdid dan yang berharokat itu bukan. Karena ada 2 da, satu sukun dan satunya berharokat fathah, maka diganti dengan tasdid iddaro'a. Begitu terdapat pada aturan di buku halaman 578. Demikian. Bagus ya, daroanya diperoleh di halaman 805 urutan ke-11 ya, wajan 1. Bagus Ibu Sutilah. Nah, ini kelas H juga lebih detail lagi dari yang diterangkan barusan. Fi'il mudhorik majhul dari kata yasaro. Lihat di kamus ketemunya yasaro, yaisoro. Itu lebih komplit dari yang barusan. Artinya mudah atau gampang ditemukan di halaman 856 urutan ke-7 gitu. AA berarti wajan 1 gitu. Jenis katanya ini termasuk mu'tal mitsal. Kenapa mitsal? Karena ada di depan, begitu. Kemudian wajan yang dicarinya apa? Katanya tadi disuruh fi'il mudhorik, tetapi majhul. Maka u'a, yuf'alu, begitu. Karena yuf'alu dari akar kata ini, dari ya, itu salah satu dari akar kata yasaro gitu, maka menjadi yusaru. Asalnya dari yui, saru, kemudian ya-nya diubah menjadi wawu karena domahnya tidak cocok dengan ya, menjadi yusaru. Oh gitu. Ya sukun setelah huruf berharokat domah berubah menjadi wawu sukun agar ringan dibaca, boleh begitu. Begitu juga B dan seterusnya ke bawah. Jadi betul ya. Kelas E juga sama. Wasola. Ketemu di halaman 854 urutan 43 artinya sampai. Dia fi'il madi mutal misal wajan 2 dijadikan isim alat menjadi misolun. Miusolun karena wawunya itu tidak cocok dengan kasroh, maka wawunya diganti jadi ya. Jadi misolun, begitu. Inilah yang kita cari. Proses ini disebut ilah, boleh begitu. Begitu juga kelas F. Isi maf'ul dari kata kafa. Isi maf'ulnya ada makfuyun, gitu. Maka wawunya diganti dengan ya. Tapi karena ada 2 ya, maka ya-nya dibuang yang satu. Karena ya yang dibuang harus dicirikan fa-nya dikasih kasroh. Jadi makfiyun, begitu. Aturannya enak sekali, ternyata gampang ya gitu ya. Kelas I juga demikian, cuma kelas I kelupaan. Dikasih 2 warna gitu ya. Di sini ada warna gitu. Fi'il mudhorik atau ya. Yu'atiwu atau yu'atiyu, dia bilang begitu ya asalnya. Fi'il mudhorik wajan 11 dari atau, ya'tu, atan. Nah, karena ini fi'il mudhorik berarti ya'tu, tapi kemudian mengambil dari 8263 sebentar. Ini kelas G.
nomor G, yang keduanya coba kita lihat tadi nomor G mana? Nah, atau menjadi apa di sini? Menjadi yu'ati. Kenapa? Karena wawunya dibuang. Di sini wajannya 11 begitu. Atau. Nah, sekarang kelas apa ini? Kelas I gitu. Nah, menjadi yu'ati. Jadi tidak perlu dua, satu aja yu'ati gitu. Ya. Kemudian kelas D. Kelas D menggunakan contohnya yang anak gitu ya. Ketika dijadikan isi maf'ul jadi mau'unun. Nah, karena ada dua wawu, dua-duanya maka ini harus dibuang jadi ma'unun begitu. Begitu juga yang J-nya sudah betul. Jadi digabung kasih tasdid jadi ittasola gitu. Begitu juga kelas J, doroba barusan memukul, membuat, mengadakan, menimpa, meliputi kosakata halaman 823 urutan ke-7 termasuk wajan kedua fiil madi wajan 8 menjadi idetoroba. Idetoroba asalnya idetoroba kemudian menjadi idetoroba. Nah, asalnya dari doroba menjadi idetaroba. Karena taknya berubah menjadi to, idetoroba. Ini termasuk ibdal. Fi'il pada wajan 8 berupa dod, maka taknya diganti dengan to. Nah, gitu penjelasannya. Udah bagus kelas D gitu ya. Baik. Nomor 2, siapa yang bisa mencari mana yang ilal, mana yang ibdal? Dari nomor 2A, silahkan. Sesuai dengan PR yang sudah dipilih saya. Silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna ini adalah sebagai matobi yang yu'minuna fi'il mudhari asalnya yaitu dari amana jadi ya'manu jadi amnan artinya percaya atau aman dari halaman 786 nomor 58 alifnya diganti wawu Pak. Oke. Hamzahnya. Ya, hamzahnya diganti wawu. Yang kedua yaitu yukimuna yaitu fi'il mudhari dari kata koma jadi yakumu koman jadi kiaman jadi wawunya diganti ya dari halaman 838 nomor 74. Ya jadi ini jadi ki ya yukimuna. Nah, ini adalah ilal klasifikasinya. Sedangkan tadi ini ibdal dia berubah gitu ya hurufnya. Oke, nomor B. Siapa yang mau 2B cari mana ilal diketemukan ilal atau ibdal? Siapa Muslim? Silakan Pak Nur Hamdani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Wa idza qila lahum la yufsidu fil tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Di sini ada ilal yaitu kila. Itu dari asalnya adalah qawala. Kemudian qalu sama proses ilal. Pak Nur Hamdani belum selesai nih kila. Iya. Asalnya qawala tapi dia menjadi majhul, jangan lupa majhul. Iya, menjadi majhul. Ya, jadi kila. Oke, berikutnya. Qala itu juga dari ilal, proses ilal dari qawala.
Mhm. Ini Kolu. dari fi'il mahdi, Pak. Ya, fi'il madhi. Ya, karena dia berdomir hum, maka jadi kolu. Ya, siap. Ya. Asalnya kolak jadi kolu. Kolu. Ya. Oke, terima kasih Pak Nur Hamdani, bagus. Berikutnya nomor C, siapa yang mau? Oh, mau minum obat. Yang Tadi minum obat siapa? Bu Yanti. Bu Yanti belum minum obat. makanya saya ke lobby. Bu Yanti belum minum obat. Oke, silakan siapa yang mau nomor C? Ya Pak, Silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadul barku yahtobu absorohum kullama ado alahum masaufi. Ya kadu sebagai fi'il mudhari ada asal katanya kada, jadi ya kadu menjadi kaudan. Alifnya sebagai mad, yaitu dari halaman 840 nomor 54. Adoa sebagai fi'il madi asalnya doa, ya du'u dauan, diaan, artinya terang bersinar, dari halaman 824 nomor 20. Alifnya tetap terletak di tengah berfungsi sebagai mad. Masau fi'il madi yaitu dari kata masa yamsi masyan, artinya berjalan, dari halaman 845 nomor 38. Alifnya sebagai maksuroh yaitu ya diganti menjadi waw alif. Nah, bukan diganti. Ini dihilangkan. Oh, dihilangkan ya Pak. Oh. Ya, kan tidak ada sekarang. Asalnya masa, nah dihilangkan gitu ya. Oh iya. Dan langsung aja waw alifnya adalah sebagai jamak gitu ya. Oke. Tapi aslinya ada masa gitu ya. Aslinya ada. Oke. Begitu. Silakan nomor D, siapa mau? D, siapa mau? Ibu Ella, silakan. Oh, boleh Pak, baik Pak. Wa idza aghlamu alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Kata qamu berdiri berasal dari qawamu. Kemudian karena fathah sebelumnya maka wawu diganti menjadi qamu fi'il madi. Kemudian sya'a artinya menghendaki, dari syai'a maka sebelumnya adalah fathah menjadi sya'a. Oke, ya, ketemu dua-duanya. Ya. Kemudian silakan yang terakhir nomor E, siapa mau? Saya Pak boleh? Silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di misakih. Misakihi sebagai isim alat, dan itu dari wasiko, yasiku, sikotan, mau sikon, artinya percaya, dari halaman 853 nomor 9. Wawunya diganti menjadi ya. Mau diganti dengan ya. Mari kita lihat, Ibu halaman berapa Bu? 853 Pak. 853. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Artinya apa? Dia diganti, artinya percaya. Nah, mujarabnya terdiri dari huruf apa aja itu? Silakan buka 853. 839. Wasako. Silakan Pak Nur Hamdani. Mujarodnya di wasako. Itu halaman 853. Oh, bukan. Bukan. Iya. Nah,
Ibu Tuti tadi 853, tolong semua dibuka. 853. Nomor 9. Nomor Washiko. 9. Ibu Dwi Washiko. terdiri dari huruf apa saja, Bu Dwi? Wau, shin, sama Masiko, kof. Pak, Dan artinya wausin dan ko. Nah, coba lihat di layar. Apakah ada shin-nya? Shin-nya? Shin. Sa. Wasiko asalnya. Masiko. Sa. Masikon. Wasiko asalnya. Masiko. Yasiko. Nah, menurut saya pertanyaan saya, apakah ada shin? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada apa? Ta. Sa. Dari ta ya. Sa. Itu. Beda. Jadi bukan 853 nomor 9. Dicari, ternyata di kosakata tidak ada. Oh, Iya. Ketemunya di buku Munawir halaman 1536 ya, gitu ya. Itu nanti artinya bukan lagi percaya, tapi apa? Misaki itu perjanjian yang agung itu apa ya? yang agung tuh golidonya perjanjian. Ya. Perjanjian. Oke, atau itu udah dijadikan perjanjian yang fix gitu. Jadi bukan percaya gitu ya. Jadi hati-hati ya antara sa dengan shin berbeda. Oke? Ya. Baik. Kelas A yu'minuna kelupaan gitu ya. Di sini dikasih 2 warna. Ya betul, kelas A itu. Tetapi yang dibahas hanya warna biru, yang yuqinuna. Yu'minuna tidak dibahas, gitu. Kelupaan, ya. Oh, grup A. Grup B, ya kan ini ceritanya dari asalnya dari kola, berkata fi'il madi, kemudian menjadi kuwila. Ini sebetulnya tulis aja bahwa ini menjadi apa? Majhul gitu, karena menjadi kalau di tasrif yang mana kan gitu. Tasrif itu umum. Ini dijadikan majhul, jadi kuwila baru menjadi kuwila menjadi kila gitu ya. Itu aja kalau kelas B ya. Kelas C ado. Nah, gitu. Itu diperoleh dari adwa asalnya ya. Kemudian ini bertukar karena wawunya itu memiliki harokat, sementara do-nya justru sukun, maka harus ditukar menjadi ado. Karena ini fathah maka menjadi alif begitu. Setelah alif selalu berikutnya adalah di sini menggunakan apa namanya hamzah begitu ya, ado begitu. Oke. Begitu juga yang D ya, komu menjadi asalnya di kowamu, wawunya gitu menjadi komu, wawunya menjadi alif jadi komu begitu. Sedangkan waw alif di belakang adalah sebagai jamak. Sudah bagus ya kelas C. Begitu juga kelas D, aladina yang kuduna misaki. Nah ini udah bener ini. Misaki jadi mif alun jadi misaki pakai sa ya. Jadi saki gitu ya asalnya yaknya, kemudian jadi mim, tetapi kemudian asalnya mulainya dari sini ya, dari wasako. Nah, tetapi ini diambilnya yang tadi 8539, padahal ini bukan wasako. Kalau lihat di buku kosakata 853 urutan 9 juga bukan wajan 6. Jadi hati-hati nih kelas G. Ya, 853 kalau saya buka nih 853 urutan nomor 9 ya, wasiko ya itu kalau dimulai i kemudian i itu adalah wajan 5 gitu, ininya bukan wajan 6 ya. Hati-hati, dan ini pun bukan dari 853 begitu.
Oke. Berikutnya adalah pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Saudara bertanya di sini ada beberapa dan saya harus jelaskan agak pelan-pelan ini ya, mulai dari kelas B misalnya. Kelas B di sini bertanya, di buku kosakata terdapat dua fiil yang sama dengan arti yang berbeda. Dua fiil yang sama, arti yang berbeda. Satu, halaman 840. Coba buka. Buka halaman 840. Kemudian urutan nomor 54. 840 urutan nomor 54. Saudara ketemunya apa? Ada yang kaudan. Kada, ya kadu, betul? Kaudan. Kaudan. Bukan yakudu. Yakaudu. Yakadu. Yakadu. Ini udah benar, yakadu. Yang buku itu yang buku lama itu salah, itu pasti buku lama itu. Yang buku baru sudah begini tulisannya, ya kan. Nah, yang lama itu yakudu, salah gitu ya. Yakadu. Itu halaman 840, 54 artinya hampir. Oke. 841 nomor 58. Bacanya apa? Kaida. Kada, yakadu, kaudan. Kada. Kaudan. Nah, harusnya gitu ya. Ini saya kasih merah, ini pun salah. Gitu. Harusnya yakidu pakai i kasroh. Dan setelah kasroh apa yang cocoknya? Iya. Ya. Nah, itu. Jadi yakidu. Bukan yakadu lagi, tapi ya bukan yakadu, tapi yakidu. Jadi kalau ini yakadu, ini yakidu, gitu. Oke, itu bedanya antara 81 dengan 841 dengan 850. Jadi ini menipu dan memperdayakan. Kalau tadi hampir-hampir, ini dua kata yang berbeda. Yang ini menipu. Pertanyaannya mana yang dipakai untuk menjawab pertanyaan 2C, gitu ya. Karena saudara membuat tulisannya sama antara yang atas dengan yang bawah, yakadu ini yakadu, jadi bingung. Tapi kalau yang atas tuh yakadu ini yakidu, menjadi jelas ya. Jadi pertanyaan 2C apa? Yakadu. Kalau yakadu berarti kepunyaan 840, yaitu hampir. Maka diterjemahkan, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Yakadul baraku yakhtofu absarahum ulama alahum masaufi, gitu. Nah, sementara di halaman 841 harusnya kalau saudara masih pakai buku yang lama, tolong diperbaiki. Yakidu. Nah, kalau 841 tuh yakidu. Ada ditulisnya, aslinya adalah kayada, tapi ditulis kada karena setelah fathah, maka ditulisnya juga kada. Tapi di fi'il mudhari'nya yakidu, begitu. Jadi yakidu ini 841 tidak cocok dengan yakadu. Yang cocok di 840, gitu. Yang 80 artinya hampir, begitu. Apa itu? Yakadu, itu baru cocok dengan ini, begitu. Ya, jadi yang buku kosakatanya versi lama tolong perbaiki, bentuknya harus seperti ini ya, diperbaiki. Oke.
Di Quran, kalau itu ya kan memang ada. Ya ini, yakidu emang ada. Lihat di 8615. Innahum yakiduna kaida. Ini suka dibaca oleh para imam ya. Innahum yakiduna kaida. Amhilkum. Nah, dan seterusnya gitu ya. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya. Ini artinya kemana? Tipu daya kalau yang ini beda. Yaitu ke sini. Ke menipu. Gitu, ke tipu daya. Kalau yakidu ke 841 ya. Itu bedanya. Oke. Kelasnya bertanya, pada halaman 572 tertulis ilal adalah proses yang terjadi pada huruf ilat, di mana huruf ilat dari sebuah kata tersebut terkadang dibuang atau terkadang bertukar tempat dengan huruf ilat yang lain. Pada halaman 572 tertulis juga ibdal adalah proses yang terjadi pada huruf selain ilat. Nah, kalau ini terindah selain ilat, ini pada huruf ilat. Di mana huruf nomor 3 pada halaman 576 kaidah nomor 3 tertulis waw dan ya diganti hamzah, begitu. Karena ada yang pakai hamzah berarti bukan hanya ilat saja, itu pikirannya teman-teman kelas. Kaidah ibdal nomor 1 pada halaman 570 tertulis Pak fi'il pada wajan 8 berupa waw diganti ibdal. Waw diganti dengan ta gitu. Terus tekerkan bulat ya hafal ya. Di nenek antar ya. Iya, ya Bu Pauji. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berdasarkan 1, 2, 3, dan 4, apakah dapat didefinisikan? Mau buat definisi nih katanya. Oke, kita lihat mana ini penghapusnya. Penghapusnya. Panahnya, salah. Panahnya, jangan sampai salah. Nah, gitu. Mari kita lihat. Oke. Kita lihat. Pertanyaannya, berdasarkan 1, 2, 3, 4, apakah boleh didefinisikan? 1. Ilal adalah proses yang terjadi pada huruf ilat, di mana huruf ilat dari sebuah kata tersebut terkadang dibuang, benar. Terkadang bertukar tempat atau diganti dengan huruf ilat. Tapi dia ingin nambahin maupun huruf yang lain. Nah, boleh, tapi maupun huruf hamzah itu boleh, karena huruf lain mah tidak, gitu ya. Kalau ilal itu tidak ada diganti huruf yang lain kecuali ilat lain dan satu nyelinap hamzah, satu nyelinap. Ya, sehingga dalam definisi saya tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau saudara mau memasukkan boleh maupun hamzah, gitu ya. Tapi jangan huruf lain, karena huruf lain nanti diganti dengan ba, diganti dengan sa, diganti dengan kof, nggak bisa. Huruf ilat nggak bisa sama yang lain-lain. Nah, jadi boleh dengan catatan hanya ditulisnya adalah hamzah, ya. Oke. Ibdal adalah proses yang terjadi pada huruf ilat. Tidak, bukan huruf ilat. Maupun selain ilat, iya selain ilat, di mana huruf selain ilat tersebut terkadang dibuang atau terkadang bertukar tempat diganti dengan huruf lain. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ilal itu kaidahnya huruf ilat yang memiliki kaidahnya sangat tertentu, yang bisa bertukar dengan ilat yang lain gitu. Hanya satu tambahannya tadi hamzah, tapi kemudian jangan dicampurkan lagi, itu hanya tambahan sedikit. Sedangkan ibdal yaitu selain huruf ilat, hanya karena ini pun hanya kemudahan pengucapan. Aturannya pun cuma satu, cuma kasih ABC tadi.
to dengan do gitu ya, dal dengan da ya. Cuma itu aja, hanya karena cara pengucapan beda dengan ilal. Kalau ilal tuh benar-benar diganti alif dengan wawu, wawu dengan ya dan sebagainya itu diganti bulat-bulat dan suaranya pun sudah berbeda. Tapi kalau ini karena pengucapan yang dekat saja karena diubah. Jadi tidak boleh ya kalau definisi kedua. Kalau definisi pertama masih boleh ditambahkan hamzah. Apakah kaidah ibdal nomor 1 uraian 4 berlaku untuk fa fi'il ya? Karena di situ ditulisnya adalah hanya untuk wawu, ya kan? Ya tersebut ya menjadi mad. Pada kasus tersebut ya menjadi mad. Harokat kasroh sebelumnya benar, yang benar itu apa? Benar bahwa ini jadi mad, gitu ya, menjadi mad. Tapi tidak kemudian diubah. Huruf ya tidak termasuk dalam kaidah ibdal. Huruf ya itu tidak masuk dalam kaidah ibdal. Sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah ibdal yang barusan Pak Fi'il. Jadi berdasarkan kaidah imla, bila ya setelah kasroh, karena ini adalah wajan ke-8 itu pakai kasroh, maka ya sebagai pemanjang disebut sebagai mad. Lihat halaman 573. Coba lihat 573 bilangnya bagaimana. 573. Perbedaan huruf mad dan lin. Berbeda beberapa contoh huruf mad seperti yang telah dibicarakan di atas gitu. Nomor C, ya sebagai mad. Contohnya karimun, wajirun, sakilun, hafidun, tobibun. Nah, itu semua karena apa? Karena ada kasroh di depan, maka ya-nya sebagai pemanjang, begitu sebagai mad, gitu ya, sebagai mad gitu ya. Jadi tidak termasuk dari cerita ibdal di situ. Sehingga ketika fa fi'il pada wajan 8 ifta'ala berupa ya diganti, tidak bisa diganti dengan ta. Misalnya ifta'ala ketika ini adalah ya, jadi i ta'ala. Contohnya yakina ini ya di depan ya, pengganti fa. Kosakata di 856 urutan ke-16 ya. Yang benar adalah itakona. Jadi pemanjang doang. Tidak perlu kemudian diganti gitu ya. Ya-nya itu dengan ta. Jadi itakona tidak, tetap aja itakona. Maka ya sebagai pemanjang dalam hal ini ya. Jadi tidak dirubah. Yang dirubah itu kalau wawu. Aturannya lihat di halaman berapa tadi? Kalau wawu di halaman 577 ya. 577 tolong dibuka nomor 1. Fi'il fa'il pada wajan 8 ifta'ala berupa wawu diganti ta. Kok udah ditulis berupa ya diganti ta? Gitu pertanyaannya sebetulnya. Buka halaman 577 Ibu Dwi. Ada 577. Semua harus dibuka. Jadi selama hari Sabtu itu di meja harus sudah tinggal buka. Nah, di situ tidak ada pernyataan fi'il fa'il pada wajan 8 ifta'ala berupa wawu dan ya diganti ta. Enggak, hanya wawu. Kenapa? Karena kalau itu iya, ternyata seperti kasus ini tidak perlu diubah. Gitu ya, ita tetap aja ita, tidak jadi ita. Yang jadi ita itu adalah kalau wawu saja ya, kalau wawu saja gitu. Nah, bila bukan sebagai mad dipanjangkan tetapi sebagai lin dipajak pendek, biasanya ya sukunnya didahului dengan fathah. Contohnya ini sukun yang didahului dengan fathah itu adalah lailun, ainun, zaitunun. Nah, bukan pemanjang, bukan lailun, bukan lailun, ainun, gitu. Ini lin ya.
Oke, kelas D. Materi KBI nomor 1, pada saat membahas wajan fiil, sulasi mujarod, dan majid pada pekan 12 sampai 14. Nih hebat kelas D ini belajar. Kemudian ke pekan 12-14 ada tabel ajaib. Nah, tabel ajaib untuk kemudahan melakukan tasrif lugawi yang ada domirnya ke bawah. Pertanyaannya, apakah untuk fiil mu'tal yang sohih bina mahmuj dan mudho'af ada juga tabel ajaib tasrifnya? Ya, gitu dia bertanya. Mohon penjelasannya dan sekiranya sudah ada, bagaimana cara mendapatkannya? Tabel ajaib yang sekarang saudara tempel di dinding itu tuh untuk memudahkan mengerti berbagai tasrif yang diperoleh dari pekan 12 sampai 14. Saudara baca ulang tuh pekan 12 sampai 14. Baca ulang, jangan tidak. Baca nih pekan 12 sampai adalah berlaku untuk huruf-huruf yang sohih, salim, dan mahmuj. Itu otomatis dipakai. Karena mahmud itu perlakuannya sama dengan sohih. Sedangkan sohih mudho'af ada sedikit perubahan walau tidak signifikan. Sudah dijelaskan perubahannya sedikit yang mudho'af itu ya. 2 pekan yang lalu. Sedangkan fi'il yang mu'tal, nah ini lebih parah lagi. Bagaimana dengan mu'tal? Maka tabel ajaibnya adalah sebetulnya sama, tetap sama dengan yang ada di dinding itu. Yang pada pekan 12 cuma beberapa huruf akan terjadi namanya proses ilad dan ibdal. Ilal dan ibdal. Kapan tahu ilal dan ibdal? Sebentar lagi pekan depan dan pekan lusa akan saudara temui. Proses barusan diperkenalkan, kaidahnya nanti di 39 dan di 40. Proses ilal ibdalnya barusan sekali diterangkan. Bagaimana? Artinya tabel ajaib tetap, cuma ada beberapa yang kalau dia ilat mengikuti proses ilal, kalau bukan ilat mengikuti proses ibdal beberapa. Begitu. Jadi kesimpulannya tuh pakai obat batuk ibu dan anak ya, biar enak. Seperti saya pakai itu. Obat batuk ibu dan anak harganya 70.000, murah di apotek. Oke. Jadi kesimpulannya tetap menggunakan tabel ajaib seperti pada pekan 12 dan 14 plus ditambahi langkah ilal dan ibdal. Gitu. Cuma itu aja, ada plusnya, tabel itu kasih plus ilmunya, yaitu yang barusan dijelaskan atau tunggu pekan ini, yaitu Senin ke depan, ada pekan 39 dan 40. Untuk memudahkan proses ilat dan ibdal tersebut, konsep dasar pada pekan 38 yang kita pelajari saat ini akan diurai menjadi apa? Nanti namanya menjadi aturan umum pada pekan 39. Aturan khusus pada pekan 40. Itulah kemudahan yang sudah kami siapkan tim KBI dalam melakukan ilal dan ibdal. Selamat menikmati. Begitu ya. Selamat menikmati. Ya, nikmatilah. Baik. Kalau demikian silahkan kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, Pak, mau tanya. Oh, Maaf. Silakan siapa? Ya, terkait dengan yang soal nomor 2A itu mohon dijelaskan Pak untuk yang as-sholata itu kenapa ada wawu di situ tapi itu tidak dibaca karena menurut pendapat pembahasan kami kemarin itu termasuk ilal karena di beberapa Quran wawunya itu berubah menjadi alif Pak Muslim.
Oke. Sholat dan Jakarta. Sholat dan Jakarta walaupun pakai fathah kok tidak pakai alif, kok ditulisnya pakai waw. Itu kan pertanyaannya ya. Betul Bang Musrif. Di Nah, itu berubah jadi alif malah. kenapa? Di Quran, beberapa Quran yang lain berubah jadi alif wawunya. Begini, menurut kaidah nahwu shorof harusnya jadi alif karena sebelumnya apa? Fathah, sholata, Jakarta, begitu kan? Ya, Bang Musrif. Nah, tetapi di beberapa ayat Al-Quran sholat, tapi pakai waw. Sholat dan zakat itu masih pakai waw. Dan itu tidak cocok dengan namanya pelajaran dari buku yang barusan disampaikan. Betul jawabannya. Tetapi bukan berarti bahwa Qur'annya salah. Qur'annya seperti itu, itulah namanya heritage yang sudah tertulis sejak zaman dahulu. Manusia menciptakan ilmu nahwu dan shorof, ditemukan ternyata setelah fathah selalu alif, 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 jumlahnya banyak, kecuali beberapa kata yang lain tidak bisa dijelaskan seperti Jakarta dan Solata, sehingga tidaknya tetap dibuat setelah fathah adalah alif. Artinya kaidah itu yang terjadi secara umum. Walaupun yang di luar itu kita juga mengerti bahwa itu maksudnya adalah waw sebagai pemanjang solata Jakarta, begitu. Tetapi ini tidak ada atau tidak bisa di-cover di dalam ilmu shorof, begitu. Nanti bukan hanya waw setelah fathah, nanti ada juga kaidah lain yang menurut kaidah itu harusnya begini, kok di Al-Quran nulisnya begitu. Contoh misalnya, akala, makan, kemudian fi'il amarnya kul, makan, ya hilang. Tapi nanti akan ketemu kalimat yang seperti akala, tetapi ketika dijadikan fi'il amar, malah hanya dipanjangkan, gitu ya. Ada. Nah, jadi itu adalah nyeleneh sedikit dari luar ilmu nahwu dan shorof, karena ilmu nahwu shorofnya tidak mampu membuat tambahan kaidah. Gitu. Jadi kaidahnya, jadi sekarang saudara harus sadar, kalau saya menyampaikan kaidah, artinya tandanya. Nanti kalau ketemu di Al-Quran tidak seperti kaidah, oh itu bagian daripada rasem Usmani, bilangnya begitu. Cara penulisan yang ada di Quran buatan Usman, begitu cara nulisnya, begitu. Gitu ya kira-kira ya Pak ya penjelasannya. Terima kasih Bang Musrif. Oke, silahkan. Kenapa layar saya jadi hilang? Sebentar. Oh, kepijit rupanya. Oke. Silakan kalau ada lagi, kalau tidak ada Pak Thompson mau bertanya, Pak Thompson Suryadi, ini bos di BCA ini Pak Thompson ini. Aduh. Silakan Bu. Enggak dulu Mas, terima kasih. Oh ya, makasih Pak Thompson, mangga ya. Itu Pak Daniel dari kelas D biasanya aktif. Oh, lagi sibuk mungkin. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kau selalu memberikan ilmu yang barokah. Inna nas'aluka rizqan thayyiban ilman nafi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Musrif mengenai tanggal 14 Februari. Oh, baik. Saya umumkan saudara-saudara sekalian, insya Allah tanggal 14 Februari
di Kota Bandung, di rumah saya akan diadakan reuni seluruh peserta KBI KTI dari sejak pertama. Dipersilahkan. Tolong dicatat di kalender HP saudara-saudara, tanggal 14 Februari itu menjelang puasa. Kita akan ketemu dulu bersama-sama bereuni. Itu akhir daripada KBI 4. Tolong dicatat, saya ulangi, 14 Februari. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musri. Assalamualaikum. Salam. Recording stopped. Hatur nuhun Pak. Mangga. Ini wilujeng tepang deui kaping 14 insyaallah di Assalamualaikum. izin Terima kasih pamit. Pak Musrif, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing teh di dongengkeun mah. Ya, nanti kita ketemu 14 lah, sering bertemu muka. Iya. Wartosna udah keluar negeri? Iya, minggu payun insya Allah. Oh, lami, Kang? Kelar? Mudah-mudahan keluar pisah. Terima kasih Pak Musrif. Mangga. Hatur nuhun Pak Musri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nur Hamdani.